Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Farisi, mahasiswa program studi perbankan syariah IAIN Pontianak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miskari LCMHI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang ilmu riwayah dan dirayah dalam ilmu hadis. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan kelompok kami, di mana kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Al-Farisi dengan NIM 11907093. Yang kedua yaitu Nanda Resita Elvandari dengan NIM 11907097. Dan yang terakhir yaitu Sri Rahayu dengan NIM 11907128. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis dirayah, yang ketiga manfaat ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, dan yang terakhir yaitu kaidah periwayatannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah berasal dari kata rawa, yarwi, riwayatan yang berarti an-naql, yang artinya memindahkan, dan penukilan. Az-zikir yang artinya penyebutan, dan al-fatal yang artinya permintalan. Dapat juga dikatakan bahwa periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan mempertimbangkan kebenarannya. Dalam bahasa Indonesia, periwayatan dapat diartikan bahwa riwayat adalah memindahkan berita dari sumber berita kepada orang lain, atau memindahkan sunnah dan sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan sunnah kepada yang lainnya. Menurut Ibnu Al-Ahwan, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW mengenai periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Menurut Dr. Subhi As-Salih, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatannya secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat tabi'in. Menurut itu, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, mengenai periwayatannya dan penelitian lafaz-lafaznya. Definisi lain mengatakan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang perkataan kepada Nabi SAW, baik segala perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Ulama yang dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, di mana beliau ini merupakan seorang imam dan ulama besar di Hejaz atau Hijaz dan Syam atau Suriah. Beliau juga tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu objek kajian ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in melalui 2 cara. Yang pertama yaitu cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lain.
Yang kedua yaitu cara pemeliharaannya, yaitu penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Selanjutnya, fokus pembicaraan ilmu hadis riwayah adalah matan dari hadis, karena memang perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adanya pada matan. Namun matan itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya sanad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa rukun hadis ini terdiri dari sanad dan matan. Jika ada redaksi matan saja tanpa disertai sanad, maka bukan hadis namanya, demikian juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertama ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu. Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Al-Farizi yang telah menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu hadis diroyah. Dalam konteks ini, para ulama mendefinisikan ilmu hadis diroyah bervariasi. Akan tetapi ada titik persamaan di antara yang satu dengan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok pembahasannya. Dari Ibnu Al-Aqfani mendefinisikan tentang ilmu hadis diroyah dengan bunyi, dan ilmu hadis yang khusus tentang diroyah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, kemudian ada pun syarat-syarat periwayatan, yaitu al-sama atau mendengar, al-qiraah atau membaca, al-ijazah atau perizinan, al-munawalah atau member, al-mukatobah atau menulis, al-i'lam atau memberitahukan, al-wasilah atau wasiat, dan yang terakhir adalah al-wijadah atau penemuan. Nah, selanjutnya ada macam-macam riwayat, yaitu seperti periwayatan mutasil, yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi terakhir. Nah, ataupun muhoti, yakni periwayatan yang terputus baik di awal, di tengah, atau di akhir dan selainnya. Adapun hukum riwayatnya yaitu al-qabul. Al-qabul ini adalah diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, adapun al-rad ini adalah kebalikan dari al-qabul. Nah, al-rad ini yang ditolak karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi. Ada pula tujuan dan urgensi dari ilmu hadis diroyah, yakni untuk mengetahui kualitas sebuah hadis dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, yaitu yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkannya, dan yang mardud adalah yang ditolak. Nah, kembali lagi pada pembahasan yang saya sampaikan di awal, bahwa ilmu hadis diroyah ini terdapat sasaran kajian dan pokok pembahasannya, yang mana pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang sanad. Sanad ini meliputi pertama segi persambungan sanad atau istisyal al-sanad, kemudian yang kedua adalah dari segi keterpercayaan sanad atau istiqat al-sanad, kemudian yang ketiga ada segi keselamatannya dari kejanggalan atau syadz, kemudian yang keempat ialah keselamatan dari cacat atau i'lat, dan yang terakhir adalah tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Nah, yang akan saya bahas adalah hanya dua, yakni segi persambungan sanad dan segi keterpercayaan sanad. Nah, segi persambungan sanad atau itisyal al-sanad yakni bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat kepada periwayat terakhir. Alasannya karena untuk menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya, suatu rangkaian sanad tidak boleh terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau bahkan tersamar. Nah, yang kedua adalah segi keterpercayaan sanad atau istiqat al-sanad. Nah, ini adalah bahwa setiap perawi yang terdapat dalam sanad suatu hadis haruslah memiliki sifat hadis atau zabit, yakni kuat dan cermat
hafalannya atau dokumentasi hafalannya. Sedangkan pembahasan mengenai matan yakni meliputi segi kesahihan dan kedhaifannya. Nah, dapat terlihat dari kesejalannya makna dan tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Nah, dari yang pertama adalah dari kejanggalan redaksi atau rakyat alfaz. Dan yang kedua adalah dari cacat atau kejanggalan pada maknanya atau lafaz al-ma'an, di mana ini bertentangan dengan akal dan panca indera atau dengan fakta sejarah. Dan yang terakhir adalah dari kata-kata asing atau gharib, yakni artinya kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal. Karena kita sudah mempelajari tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, maka alangkah baiknya kita juga mengetahui manfaat dari mempelajari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah ini. Nah, manfaat dari mempelajari ilmu hadis riwayah, manfaat yang pertama adalah memelihara hadis secara berhati-hati dari kesalahan dan kekurangan dalam periwayatannya. Kemudian yang kedua adalah memelihara kemurnian syariah Islamiyah, karena sunnah atau hadis adalah berhukum Islam setelah Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam. Nah, manfaat yang keempat, mengikuti atau meneladani akhlak Rasulullah SAW sesuai dengan yang terkandung dalam suatu hadis. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hukum-hukum Islam dan memelihara etika-etikanya, karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis tanpa mempelajari ilmu hadis riwayah. Nah, sedangkan manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah adalah manfaat yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah SAW sampai pada masa sekarang. Dan yang kedua adalah mengetahui tokoh-tokoh dan usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, serta meriwayatkan hadis. Nah, yang ketiga adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. Dan yang terakhir adalah mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria suatu hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang kaidah periwayatan yang akan disampaikan oleh Saudari Ananda Nanda Resita Elvandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Resita Elvandari akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu kaidah periwayatan. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis tidak menggunakan satu cara saja, namun beliau menyampaikan dalam berbagai macam sesuai dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari perkataan atau sabda, perbuatan, takrir, dan hal ikhwal atau keadaan Nabi serta situasi dan kondisi yang ada. Nah, hadis dalam bentuk perkataan itu ada dua. Yang pertama, Nabi menyampaikan hadis dengan lisan, dan yang kedua, Nabi menyampaikan hadis dengan bentuk tertulis. Hadis yang disampaikan Nabi dengan lisan dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama, cara lisan di muka orang banyak yang terdiri dari kaum-kaum laki-laki. Yang kedua, pengajian rutin di kalangan kaum laki-laki. Yang ketiga,
Pengajian diadakan juga di kalangan kaum wanita setelah kaum wanita memintanya. Selain itu, masih ada riwayat lain yang menyatakan cara-cara Nabi menyampaikan hadisnya, yaitu yang pertama dengan lisan dan perbuatan di hadapan orang banyak dan disampaikan di masjid pada waktu malam dan subuh. Hadis Nabi disampaikan dengan cara lisan, tidak di hadapan orang yang banyak. Berisi jawaban yang diajukan oleh sahabat, dan bentuk jawaban Nabi itu berupa tuntutan teknis suatu kegiatan yang berkaitan dengan agama. Cara Nabi juga menyampaikan yang ketiga, cara Nabi menyampaikan hadisnya selain cara lisan juga secara permintaan. Penjelasan terhadap sahabat berupa takrir atas amalan ibadah sahabat yang belum dicontohkan langsung oleh Nabi. Yang keempat, riwayat lain juga mengatakan cara Nabi menyampaikan hadisnya dengan bentuk tulisan. Nabi menyampaikan hadis dalam bentuk tertulis. Cara penyampaian dilakukan Nabi, misalnya ajakan-ajakan Nabi untuk memeluk agama Islam kepada berbagai kepala negara dan pembesar daerah yang non-Islam. Lewat surat perjanjian-perjanjian yang dilakukan Nabi dengan orang-orang musyrik di Mekah dan penduduk Madinah, seperti perjanjian Muhdaybiyah dan Piagam Madinah. Selanjutnya, hadis yang berupa perbuatan Nabi menyampaikan hadis lain dengan cara lisan juga dalam bentuk perbuatan. Cara ini dilakukan di depan orang banyak di masjid pada waktu malam dan subuh. Dan yang ketiga, selanjutnya, hadis dalam bentuk takrir. Nabi menyampaikan hadis dalam bentuk takrir dengan cara meminta penjelasan dari sahabat dan berupa takrir, berupa dalam amalan ibadah sahabat yang belum pernah dicontohkan langsung oleh Nabi. Contohnya, sebuah riwayat tentang tindakan Amir bin Al-As yang mimpi bersenggama dan keluar sperma. Ketika masuk waktu subuh, ia lalu bertayamum dan tidak mandi janabah karena udaranya terlalu dingin. Dia menjadi imam sholat pada hari itu. Para sahabat kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Nabi. Nabi segera meminta penjelasan Amir perihal tindakan itu. Amir menjawab bahwa ia bertayamum karena udara terlalu dingin. Kemudian Amir menyampaikan bahwa ia mendengar firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Mendengar penjelasan
Amr bin al-As tersebut, Nabi hanya diam saja dan tidak memberi komentar apa-apa. Dan terakhir, hadis dalam bentuk al-hikwal. Hadis dalam bentuk al-hikwal ini dengan cara berupa keadaan Nabi sesungguhnya, bukan merupakan aktivitas Nabi, karena menyampaikan hadis Nabi bersikap pasif saja. Pihak aktif adakah para sahabat Nabi dalam arti sebagai perekam terhadap keadaan Nabi tersebut. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.